Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan belajar membuat video pembelajaran. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang apa itu video pembelajaran, kemudian apa yang perlu dipersiapkan dan seterusnya. Baik, langsung saja, apa itu video pembelajaran? Jadi video pembelajaran adalah video suatu media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangannya mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik. Ya, seperti ilustrasi pada gambar ini. Di sini ada seorang guru yang mengajar dan ini ada siswa yang melihat. Dia bisa melihat kapanpun karena ini berupa video. Berikutnya, apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah Bapak Ibu atau teman-teman sekalian menyiapkan topik atau materi yang akan disampaikan. Yang kedua, materi-materi itu harus dipecah atau dibagi-bagi menjadi materi-materi yang lebih kecil atau menjadi sebuah silabus. Berikutnya menentukan delivery style atau bagaimana cara kita menyampaikan materi tersebut dalam bentuk video. Ya. Berikutnya, yang keempat adalah membuat skrip atau storyboard. Jadi ini sangat penting. Kita perlu membuat sebuah catatan yang kita letakkan di belakang kamera. Sehingga pada saat kita menjelaskan materi, kita tidak terlalu banyak berpikir. Karena kita sudah punya teks apa yang perlu kita sampaikan. Nah, teks itu boleh ditulis tangan atau bisa juga diketik dalam Microsoft Word ataupun aplikasi yang lain. Baik. Berikutnya adalah tentang delivery style atau cara penyampaian. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam membuat video pembelajaran. Yang pertama adalah screencasting. Screencasting itu adalah merekam layar laptop atau komputer secara langsung dengan menggunakan software. Salah satunya ya bisa menggunakan OBS atau bisa menggunakan Camtasia atau software yang lain. Namun tidak terlihat video pengajarnya. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan screencasting, ya. Bisa menggunakan screencasting dengan pen tablet. Pen tablet itu seperti yang terlihat di gambar ini ada pen tablet. Jadi kita bisa menulis pada pen tablet dan nanti akan tampil tulisan kita di layar. Ini penting untuk guru-guru yang mungkin akan menuliskan rumus atau mungkin menulis bahasa Arab atau mungkin menggambar atau membuat sketsa tertentu. Kemudian yang ketiga adalah screencasting dengan webcam. Kalau screencasting dengan webcam, itulah yang kita lakukan sekarang. Kita belajar dengan OBS, menggunakan slide PowerPoint, dan video pengajarnya terlihat oleh siswanya. Ya. Berikutnya adalah free recording. Free recording itu apa? Free recording adalah merekam kegiatan secara langsung. Biasanya konten video ini ya itu untuk menyampaikan materi-materi yang tidak mungkin untuk direkam di layar. Seperti misalkan video praktek kesehatan, mencuci tangan misalkan. Atau video teknik olahraga. Misalkan cara mungkin basket ya, cara dribbling dan sebagainya. Itu tidak bisa digambarkan di dalam layar. Nah, maka itu bisa dilakukan dengan free recording. Berikutnya adalah top recording. Top recording ini dilakukan dengan cara menulis di kertas atau di media tulis seperti kita menggambar di atas meja, kemudian direkam. Media kita itu direkam menggunakan kamera yang menghadap ke arah media yang kita gunakan untuk menggambar. Sehingga tangan kita dan pensil kita atau alat tulis kita itu akan terlihat di dalam video. Baik, berikutnya apa yang perlu kita siapkan? Selain komputer dan laptop, kita perlu mini studio jika memungkinkan. Kalau kualitas suara kita pengen bagus, maka kita bisa menggunakan mikrofon kondenser. Mikrofon kondenser itu seperti apa? Ini contohnya. Ini adalah contoh dari mikrofon kondenser. Ya, seperti ini. Kemudian stand mic. Stand mic seperti apa? Stand mic itu ya ini yang tempat untuk ini, untuk menempatkan mikrofon kondenser ini. Ya. Berikutnya kita butuh mouse. Mouse seperti apa ya? Ini mouse. Karena kalau kita menggunakan, saya sendiri kalau menggunakan touchpad di laptop itu kurang lancar. Kemudian pen tablet jika memungkinkan jika ingin menulis di layar. Kemudian kamera untuk merekam video secara free recording ataupun top recording.
Dan green screen. Nah, green screen ini salah satunya ini. Tapi ini butuh, karena ini kain, jadi butuh pencahayaan yang bagus sehingga nanti layar yang hijau itu bisa kita ganti dengan background apapun. Misalkan seolah-olah kita di pantai, atau seolah-olah kita di danau, seolah-olah kita di pegunungan, atau bahkan di tengah jalan sekalipun. Ya, background itu bisa kita ganti. Baik, berikutnya yaitu apa yang perlu kita siapkan dari sisi software. Software yang kita butuhkan apabila kita ingin screencasting, kita butuh Camtasia atau ya maksudnya ya, atau Cam Studio atau OBS Studio. Nah, kemudian untuk free recording dan top recording, kita butuh Wondershare Filmora atau Adobe Premiere jika menggunakan laptop atau komputer. Jika kita ingin editing video melalui smartphone, maka kita bisa menggunakan Filmora Go, KineMaster atau Video Show, dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, sekarang bagaimana kita mendistribusikan video pembelajaran itu supaya sampai ke siswa atau mahasiswa atau peserta kelas? Ya, kita bisa kemas dalam bentuk CD atau DVD. Dalam kondisi pandemi, Kemendikbud sudah menyarankan kepada kita untuk melakukan belajar dari rumah. Dan belajar dari rumah tidak mesti online. Bisa dilakukan secara offline dengan cara kita bisa berkunjung atau visiting ke rumah-rumah siswa. Jika itu tidak memungkinkan, maka kita bisa bekerjasama dengan media televisi ataupun radio. Jika tidak memungkinkan, maka kita bisa mengemas video pembelajaran ini dalam bentuk CD atau DVD dan kita distribusikan ke siswa. Dengan cara, ya banyak caranya, bisa menjadwalkan siswa untuk datang ke sekolah mengambil media yang sudah kita buat, atau dengan kita menitipkan di kantor-kantor desa sehingga siswa bisa mengambil di desanya masing-masing. Berikutnya, video pembelajaran bisa kita upload ke e-learning sekolah. Jika tidak punya e-learning sekolah, maka bisa menggunakan Google Classroom yang sudah juga saya bahas dalam video tutorial sebelumnya. Atau bisa di-share di media sosial seperti Facebook atau Twitter atau Instagram. Tapi kalau Instagram sepertinya punya durasi waktu yang terbatas. Kemudian bisa kita share juga di media chatting seperti WhatsApp ataupun Telegram ya. Berikutnya kita bisa upload ke channel YouTube. Nah, apakah teman-teman atau Bapak Ibu semua sudah punya channel YouTube? Kalau belum, silahkan lihat video saya selanjutnya. Sebelumnya. Karena saya sudah pernah membahas tentang bagaimana membuat channel YouTube sampai ditemukan oleh penonton. Ya. Ini contoh video-video yang saya upload di channel YouTube saya, Hari Aspriono. Boleh dicek dan bisa belajar dari sana. Baik, itulah materi kita tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran. Ya. Dalam video ini saya mengajarkan bagaimana menggunakan OBS dalam membuat video pembelajaran sekaligus menjelaskan tentang teori membuat konten video pembelajaran. Terima kasih. Dan untuk mengakhiri, sebelum saya pencet tombol F10, Bapak Ibu harus ingat, setelah selesai mengajar, tekan tombol F10 untuk menyimpan recordingnya. Saya tekan F10 ya.